Selamat pagi Bapak dan Ibu dosen. Kami dari Kabupaten Pemalang 1 ingin mempresentasikan hasil dari studi rencana wilayah kami di semester ini. Ini adalah tim kami dari Kabupaten Pemalang 1. Lalu di sini ada daftar konten dan juga ada program prioritas yang akan dijelaskan oleh masing-masing individu. Lalu kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu inventarisasi masukan stakeholders. Yang pertama ada stakeholder dari penduduk yang memiliki kepentingan untuk menjamin keseimbangan ekologis dan keamanan. Ada tenaga kesehatan sebagai penyedia pelayanan kesehatan dan obat-obatan. Ada petani sebagai perwujudan swasembada pangan dan pencari keuntungan. Ada tenaga pendidik yang bertugas untuk menyediakan pelayanan pendidikan yang berkualitas. Ada peserta didik untuk menambah pengalaman ilmu pengetahuan. Ada juga masyarakat berpenghasilan rendah yang bertujuan untuk mengakses hunian yang layak dan mendapatkan lapangan pekerjaan baru. Ada pedagang yang menyediakan kebutuhan pokok masyarakat, lalu ada memaksimalkan komunitas unggulan daerah. Ada juga pelaku usaha pariwisata untuk mewujudkan sektor pariwisata yang berkelanjutan. Ada juga wisatawan yang bertugas untuk mendapatkan pelayanan dan pengalaman wisata. Ada juga pemerintah kabupaten yang bertugas untuk menyediakan, melayani, bertanggung jawab atas segala kebutuhan masyarakat, dan peningkatan infrastruktur pada kawasan strategis. Lalu yang terakhir ada PDAM Tirta Mulia Kabupaten Malang sebagai penyedia, pemproduksi, dan mendistribusikan air bersih. Selanjutnya, berdasarkan data inventarisasi yang dijelaskan oleh teman saya, kami merumuskan 5 konsep penataan ruang Kabupaten Pemalang, yaitu pertama, ekoturism, yaitu konsep penataan ruang pariwisata yang mengedepankan kelestarian lingkungan di dalamnya. Yang kedua itu community based tourism, pengembangan pariwisata berkelanjutan dengan keterlibatan masyarakat di dalamnya. Yang ketiga yaitu agroindustri, kegiatan industri yang memanfaatkan hasil pertanian sebagai bahan baku utamanya. Yang keempat yaitu natural disaster resiliency, yaitu integrasi tata ruang dalam mengelola risiko bencana. Yang kelima yaitu Growth Center Integrated Rural Development yang merupakan penataan ruang yang berfokus pada interkoneksi pembangunan antara pedesaan dan perkotaan. Dan selanjutnya kami melakukan pemilihan menggunakan metode AHP dengan 3 kriteria utama, yaitu perpaduan pengelolaan dan pelayanan wilayah, kelestarian ekologi, kesejahteraan antar daerah, dan terpilihnya konsep penataan ruang Integrated Rural Development. Di sini saya akan menjelaskan mengenai visi, misi, dan tujuan dari pengembangan wilayah di Kabupaten Pemalang dengan visinya yaitu terwujudnya Kabupaten Pemalang yang berkelanjutan melalui integrasi urban-rural yang mandiri ekonomi dan berdaya saing. Di mana misi yang pertama meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana antar daerah guna mewujudkan integrasi kawasan urban rural dengan tujuan pemerataan sarana prasarana serta mengurangi ketimbangan antar daerah. Misi kedua adalah mengelola lingkungan hidup untuk meningkatkan kualitas pemukiman dan kelestarian sumber daya alam dengan tujuan kelestarian lingkungan, ketersediaan sumber daya alam serta perbaikan kualitas lingkungan hidup. Misi yang ketiga adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan tujuan meningkatkan kualitas pendidikan, meningkatkan kualitas kesehatan, mengurangi angka kemiskinan, mengurangi angka pengangguran serta penyediaan prasarana sanitasi yang layak bagi masyarakat. Misi keempat adalah mewujudkan pertumbuhan produk unggulan guna mendukung perekonomian wilayah yang berdaya saing dengan tujuan meningkatkan produktivitas produk unggulan serta meningkatkan daya saing ekonomi wilayah Kabupaten Pemalang. Misi yang kelima adalah menguatkan ketahanan wilayah terhadap bencana alam dengan tujuan meningkatkan kapasitas daerah terhadap bencana alam. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang. Tujuan penataan ruang yaitu terwujudnya ruang Kabupaten Pemalang yang terintegrasi, lestari, dan layak huni dengan mendukung sektor pertanian, industri, dan pariwisata. Kata kunci penataan ruang yaitu integrasi urban rural, layak huni, dan lestari. Integrasi urban rural berarti membangun kota dan pedesaan yang disamakan sebagai ukuran pasti dan model operasi bermanfaat untuk secara bertahap menghilangkan struktur jalur ganda pembangunan perkotaan dan pedesaan. Layak huni berarti sebuah lingkungan dan suasana kota yang nyaman sebagai tempat tinggal dan tempat beraktivitas yang didukung dari aspek fisik dan non-fisik. Lalu lestari adalah tidak berubah, bertahan, dan kekal. Lestari juga selaras dengan tujuan berkelanjutan nomor 11, yaitu inklusif, aman, dan berkelanjutan. Berikutnya memasuki rencana struktur ruang. Berikut adalah struktur ruang existing dari Kabupaten Pemalang. Kami melakukan analisis kernel density, dan berdasarkan analisis tersebut, Kabupaten Pemalang memiliki 11 kawasan perkotaan dengan rincian 4 pusat kegiatan lokal berada di kawasan utara Kabupaten Pemalang. Untuk evaluasi struktur ruang Kabupaten Pemalang, kami menggunakan 4 aspek, yakni aksesibilitas, interaksi antar simpul, konektivitas, dan mobilitas. Berikut adalah hierarki struktur ruang Kabupaten Pemalang berdasarkan analisis kernel density. Itu adalah tujuan, kebijakan, dan strategi struktur ruang untuk aspek infrastruktur, aspek lingkungan,
dan aspek ekonomi. Dalam merencanakan struktur ruang di Kabupaten Pemalang, kami melakukan beberapa alternatif. Untuk alternatif pertama, kami mengedepankan distribusi sarana dan prasarana. Alternatif kedua, kami mengedepankan pengembangan Brekes Malang. Dan pada alternatif ketiga, kami mengedepankan peningkatan aksesibilitas. Dalam proses pemilihan alternatif rencananya, kami menggunakan 4 kriteria, yakni aksesibilitas, mobilitas, konektivitas, dan distribusi sarana. Dalam pemilihan dari ketiga alternatif tersebut, kami menggunakan perhitungan analytical hierarchical process dan berdasarkan hasil AHP tersebut, ditemukan bahwa alternatif 1 merupakan prioritas pertama. Berikut adalah hierarki alternatif rencana struktur ruang, dan berikut adalah komponen yang kami gunakan dalam rencana struktur ruang kami, yakni ada komponen rencana prasarana dan komponen rencana sarana. Berikut adalah pentahapan rencana struktur ruang. Berikut adalah untuk tahapan pertama, dan untuk tahapan kedua, selanjutnya adalah tahap ketiga, dan tahap keempat atau hingga tahun 2040. Untuk indikasi program struktur ruang, kami membaginya dalam 2 bagian, yakni perwujudan pusat-pusat kegiatan dan perwujudan sistem prasarana, yang terdiri dari transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, irigasi, air limbah, persampahan, dan drainase. Selanjutnya, rencana pola ruang. Untuk pola ruang existing dibagi menjadi 14 jenis penggunaan lahan dan 12 kawasan, dengan peruntukan didominasi pertanian sawah irigasi sebesar 30,2%. Untuk evaluasi pola ruang kesesuaian lahan berdasarkan sensitivitas dibagi menjadi 7 kriteria dalam analisisnya. Kami memilih 3 alternatif. Yang pertama, distribusi sarpras, pengembangan bergas malam, dan kemudahan aksesibilitas. Untuk kriteria alternatif pola ruang yang kami pilih, aksesibilitas, mobilitas, konektivitas, dan distribusi sarpras. Untuk peta rencana pola ruang terpilih, ini merupakan dasar dari alternatif 1. Dalam rencana pola ruang, kami menetapkan 6 tahapan. Yang pertama yaitu penetapan kawasan lindung, kawasan budidaya konservasi, budidaya non-konservasi, overlay kawasan bencana, overlay kawasan historis dan cagar budaya, dan overlay komoditas unggulan dan SDA, sehingga menghasilkan peta rencana pola ruang terpilih dan overlay SDA yang telah dianalisis dengan the highest and the best use. Selanjutnya, peta rencana pola ruang terpilih dan overlay kerawanan bencana sebagai warning saat melakukan pembangunan di Kabupaten Pemalang. Untuk pentahapan rencana pola ruang telah kami bagi menjadi 4 tahap. Ini merupakan tahap 1, tahap 2, tahap 3, dan tahap 4. Masuk kepada indikasi program pola ruang. Untuk indikasi program pola ruang kami membaginya menjadi 2. Yang pertama yaitu perwujudan kawasan peruntukan lindung yang terbagi atas kawasan yang memberikan perlindungan di bawahnya, kawasan yang memberikan perlindungan setempat, kawasan rawan bencana, kawasan konservasi, dan kawasan cagar budaya. Selanjutnya yaitu perwujudan kawasan peruntukan budidaya yang dibagi menjadi pemukiman, hutan produksi, pertanian, perikanan, pertambangan, industri, serta pariwisata. Selanjutnya kita masuk kepada ketentuan umum peraturan zonasi atau KUPZ. KUPZ dibagi menjadi 2. Yang pertama, KUPZ struktur ruang yang terbagi atas pusat kegiatan, sistem jaringan, transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, limbah, dan persampahan. Selanjutnya kita masuk kepada KUPZ pola ruang yang dibagi menjadi perwujudan peruntukan kawasan lindung, dan selanjutnya yaitu perwujudan peruntukan kawasan budidaya. Saya Ana Dela dengan program prioritas pengembangan agribisnis nanas berbasis kerakyatan di Kecamatan Buri. Kabupaten Pemalang merupakan salah satu kabupaten penghasil buah nanas tertinggi di Jawa Tengah. Bupati Pemalang bersama Kementerian Pertanian telah menetapkan nanas madu sebagai ikon dan varietas paten milik Kabupaten Pemalang. Namun, pengembangan potensi pertanian nanas masih dinilai kurang optimal. Ini merupakan bagian keterkaitan visi Kabupaten Pemalang 2040 dengan program saya. Lalu program ini berangkat dari pertanian buah nanas yang masih menjadi penunjang ekonomi bagi masyarakat setempat. Diharapkan melalui pengembangan agribisnis nanas berbasis kerakyatan yang terintegrasi dapat mendukung potensi dan menyelesaikan permasalahan yang ada. Lalu ini merupakan bagian rasionalitas program, bagian kerangka berpikir dan metode perencanaan, dan untuk tujuan program yang pertama meningkatkan pendapatan daerah, meningkatkan kualitas hasil olahan nanas, meningkatkan kesejahteraan petani dan pelaku UMKM, serta meningkatkan potensi ekspor nanas. Dan ini merupakan landasan hukum yang saya gunakan. Untuk konsep perencanaan program sendiri akan dibagi menjadi 5 subsistem yang terintegrasikan, dan yang paling penting dalam agribisnis kerakyatan, pemerintah
pemerintah dan masyarakat harus saling diuntungkan, harus ada transparansi, pemerintah harus bisa memfasilitasi dan mengawasi jalannya sistem agribisnis, serta mendahulukan produk dalam negeri. Untuk persediaan program sendiri, Kecamatan Bagelan yang sudah sukses mendirikan subterminal agribisnis di daerahnya, lalu ada Brebes yang sukses menguatkan kelembagaannya melalui pendirian koperasi petani, dan Belanda yang mendirikan banyak sekali institusi riset yang ditugaskan untuk melakukan riset terhadap pertanian. Kita lancana program terbagi atas 5 subsistem. Yang pertama, subsistem penyediaan dan penyaluran sarana produksi yang akan dibangun Balai Tempat Penyimpanan Benih Biji Nanas Terpadu bersama pelatihan pertanian primer. Yang kedua, subsistem budidaya dan usaha tani yang akan dibangun Balai Pengujian Hasil Pertanian Nanas bersama pelatihan budidaya pertanian. Subsistem pengolahan hasil dan agroindustri yang akan dibangun Balai Pelatihan Pengolahan Hasil Pertanian Primer menjadi produk olahan bersama pelatihan pengolahan hasil pertanian. Dan subsistem pemasaran hasil pertanian yang akan dibangun subterminal agrobisnis bersama pasir olahan pertanian nanas dan pelatihan pemasaran. Dan yang terakhir, subsistem penunjang yang akan dibangun koperasi pertanian bersama pelatihan kepengurusan. Ini merupakan detailnya. Lalu masuk pada visualisasi rencana program, seperti yang saya sebutkan akan dibangun 6 sarkas. Untuk sarana yang berkaitan dengan pertanian primer akan dibangun di Desa Beluk, dan untuk sarana yang berkaitan dengan pengolahan, pemasaran, dan penguatan kelembagaan akan dibangun di Desa Gombong. Lalu masuk pada logical framework, goals yang ingin dicapai yaitu meningkatkan PDRB pertanian hortikultura untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Belik. Ini merupakan purpose yang ingin dicapai, ini merupakan result, dan ini merupakan activities yang akan dilakukan. Masuk kepada project cycle akan dibagi menjadi 4, yaitu inisiasi, perencanaan, pelaksanaan, serta penyelesaian dan evaluasi. Masuk kepada pentahapan program, pada 3 tahun pertama kita akan fokus membangun Sapras, lalu pada setiap 5 tahun berikutnya kita akan melakukan pelatihan pengembangan sumber daya manusia. Lalu masuk kepada rincian biaya dan manfaat, ini akan dibagi menjadi indirect dan direct benefit yang dilakukan dengan metode evaluasi ekonomi transfer. Dan yang terakhir, kita melakukan uji kelayakan program. Pada uji kelayakan program dengan bunga 5% dan 15% terlihat BCR di atas angka 1, sehingga diperoleh kesimpulan bahwa program pengembangan agribisnis nanas berbasis kerakyatan di Kecamatan Belik layak untuk dijalankan hingga pada tingkat suku bunga 15%. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang program meta saya yang berjudul Pengembangan Minapolitan Budidaya Perikanan Daratan Kabupaten Pemalang dengan metode RAS. Hal ini latar belakangnya oleh Kabupaten Pemalang memiliki komoditas utama perikanan berupa udang faname dan kepiting soka, di mana sektor perikanan, pertanian, dan kehutanan menyumbang PDRB terbesar di Kabupaten Pemalang. Namun, sektor perikanan sendiri hanya menyumbang 5,54% saja. Sisa lahan cadangannya pun hanya sekitar 6% saja. Lalu dibutuhkan potensial lahan yang lebih untuk meningkatkan produktivitas perikanan. Hal itu bisa menjadikan solusi seperti teknologi RAS yang bisa dimanfaatkan. Dan juga hal ini selaras dengan salah satu tujuan di RPJP Kabupaten Pemalang dan salah satu tujuan di Kabupaten Pemalang tahun 2040. Di sini ada rationalize program di mana teknologi RAS ini didasari oleh beberapa alasan seperti kebutuhan produktivitas yang tinggi, efisien terhadap penggunaan air, fleksibilitas lokasi budaya, dan solusi perikanan beriklim tropis. Lalu ada tujuan program yang pertama adalah menciptakan peluang budaya di perikanan baru, membuka peluang budidaya perikanan, mengembangkan potensi perikanan lokal, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lalu di sini ada metode perencanaan dan juga kerangka berpikir, di mana tujuan dari PON ini adalah meningkatkan kuantitas dan kualitas komoditi perikanan Pemalang demi terwujudnya kawasan minapolitan yang berdaya saing. Lalu di sini ada teori dan konsep perencanaan, di mana sistem RAS ini menggunakan teknologi untuk mengurangi air dalam produksi, kembali air dalam produksi yang tujuannya adalah untuk menghemat air dan kualitas bisa terjaga dengan baik. Lalu sistem RAS ini memiliki beberapa benefit di mana dalam segi produktivitas seperti kasus tebar nila, produktivitasnya bisa mencapai 5.000 ekor per meter kubik, di mana pada sistem konvensional hanya mencapai 50 ekor per meter kubik, yang artinya bisa menggenjot produktivitas hingga 100 kali lipat. Lalu di sini ada presiden program yang ada di Chile dan Tiongkok. Di sini ada detail rencana program di mana memiliki 2 fungsi peran, yaitu sebagai pasar ikan dan budidaya biofok RAS. Di sini ada visualisasi program yang menggunakan analisis GIS dan untuk menentukan lokasi perencanaan budidaya yang ditentukan di kecamatan, yaitu Kecamatan Pemalang, Taman Petarukan, dan Ampel Gading yang berada di tingkat kesusahan lahan sedang hingga tinggi. Yang total lahannya adalah 250 hektar. Di sini ada logical framework yang memiliki tujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah sektor unggulan, terutama sektor perikanan, perluasan pekerjaan, peluang usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di mana ada beberapa purpose untuk meningkatkan pusat ekonomi baru, meningkatkan peran Kabupaten Pemalang sebagai sumbangsi sektor perikanan, meningkatnya intensitas aktivitas budaya perikanan. Lalu di sini ada result,
ada aktivitas, dan juga ada beberapa aktivitas lainnya. Di sini ada project cycle dengan skema KPBU yang dimulai dari identifikasi, persiapan, penilaian, pelaksanaan, evaluasi. Lalu ada pentahapan pembiayaan yang direncanakan selama 20 tahun. Di sini ada benefit project asumsi, yaitu direct benefit dan indirect benefit. Dan di sini adalah studi kelayakan program yang menyatakan hasil bahwa NPV senilai 7,3 triliun rupiah pada diskon rate 3% yang dihitung juga sampai diskon rate 10%. Dan hasilnya BCR lebih besar daripada 1. Artinya proyek ini bisa diimplementasikan atau good project. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai program penguatan manajemen sumber daya air sebagai upaya mitigasi bencana kekeringan di Kabupaten Pemalang dengan latar belakang karakteristik bentuk lahan Kabupaten Pemalang memiliki kandungan air yang cukup tinggi saat musim penghujan namun sangat kering saat musim kemarau. Yang kedua, tidak terpenuhinya kebutuhan air baik untuk kegiatan domestik maupun pertanian. Yang ketiga, rendahnya produktivitas pertanian. Yang keempat, air menjadi salah satu komponen penting dalam penentuan lokasi industri. Program ini berangkat dari adanya isu tentang kuantitas dan kualitas air bersih di Kabupaten Pemalang, masalah lemahnya mitigasi bencana kekeringan, serta berangkat dari rencana pengembangan wilayah maupun rencana penataan ruang Kabupaten Pemalang. Tujuan dari program ini menguatnya mitigasi daerah terhadap bencana kekeringan, memenuhi kebutuhan air bersih, meningkatkan produktivitas pertanian, serta menarik masuknya investasi. Landasan hukum yang digunakan, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, serta peraturan daerah yang terkait dengan penanggulangan bencana maupun sumber daya air bersih. Kerangka berpikir, program ini berangkat dari visi pengembangan wilayah maupun tujuan dari penataan ruang yang kemudian dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan yang dibarengi dengan adanya isu maupun masalah sehingga tercetuslah program ini, yang kemudian dilanjutkan dengan penyusunan logical framework, pentahapan, serta cost-benefit analysis, sehingga ke depan diharapkan mampu menguatkan mitigasi bencana kekeringan di Kabupaten Pemalang. Konsep dari rencana ini terbagi menjadi 2, yaitu mitigasi struktural berupa pemanenan air hujan, konservasi area resapan air, pembangunan sumber resapan, serta daur ulang air. Sementara mitigasi non-struktural berupa sistem peringatan dini kekeringan, serta desa tangguh bencana. Untuk presiden yang digunakan ada 3, yaitu Roof Harvesting System di Australia, daur ulang air di Singapura, serta desa tangguh bencana kekeringan Dodo di Gresik yang melibatkan masyarakat secara langsung dalam perencanaan dan pengambilan keputusannya. Untuk metodenya berawal dari analisis wilayah, lalu berlanjut ke kajian literatur, kerangka kerja logis, serta cost-benefit analysis. Untuk detail rencananya terbagi menjadi 3 subprogram. Yang pertama, pengembangan sumber air bersih, di mana berupa pemanenan air hujan pada skala rumah tangga, pembangunan embung, pengolahan air limbah menjadi sumber air bersih, pengendalian pemanfaatan lahan pada kawasan resapan air, revitalisasi sempadan sungai, pembangunan RTH, rehabilitasi lahan kritis, serta pembangunan sumber resapan. Sementara subprogram yang kedua, meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana kekeringan berupa pengembangan desa tangguh bencana, pembuatan regulasi terkait penanggulangan bencana kekeringan, serta sosialisasi. Sementara subprogram yang ketiga, mewujudkan sistem mitigasi bencana kekeringan berbasis teknologi dengan pemasangan alat early warning system, pelatihan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta sosialisasi. Untuk visualisasi programnya dapat terlihat pada layar, di mana terdiri dari 10 kegiatan yang tersebar pada area Kabupaten Pemalang. Untuk logical framework-nya, tujuan jangka panjang program ini adalah meningkatnya kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pemalang dengan tujuan jangka menengah, meningkatnya kuantitas air bersih, meningkatnya kualitas air bersih, terwujudnya sistem mitigasi bencana kekeringan yang berbasis teknologi, serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap bencana kekeringan. Berikut adalah output-nya, sementara ini adalah input atau aktivitas program ini. Untuk project cycle terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama, inisiasi, perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi, di mana keempat tahapan tersebut dijabarkan ke dalam tabel pentahapan dan pembiayaan yang dibedakan berdasarkan subprogramnya. Berikut adalah tabel pentahapan dan pembiayaannya. Berikut merupakan cost program dari subprogram yang pertama, berikut adalah cost program dari subprogram yang kedua dan ketiga, sementara paling bawah merupakan benefit program dari keseluruhan program ini yang dibedakan berdasarkan direct dan indirect benefitnya, di mana perumusannya menggunakan valuasi ekonomi benefit transfer method. Lalu cost program dan benefit program tersebut diuji kelayakan dengan menggunakan beberapa tingkat suku bunga, sehingga didapatkan kesimpulan bahwa program ini layak untuk dijalankan karena berdasarkan pada tingkat suku bunga BI saat ini 4%, NPV serta BCR-nya memenuhi syarat hingga pada tingkat suku bunga 13%. Program prioritas selanjutnya yaitu implementasi LP2B di Kabupaten Pemalang. Latar belakang daripada program ini yaitu adanya peningkatan konversi lahan pertanian Kabupaten Pemalang yang mencapai 362 hektar pada tahun 2019 dan adanya tekanan lahan pertanian di Kabupaten Pemalang berdasarkan penelitian tahun 2020 dengan 4 kecamatan dalam kategori tinggi dan 6 kecamatan dalam kategori sedang. Kemudian untuk rasionalitas, program ini didukung oleh analisis neraca sumber daya alam Kabupaten Pemalang dengan hasil menunjukkan jika Kabupaten Pemalang masih memiliki potensi pertanian fisik maupun moneter yang tinggi dengan memiliki 1 komoditas unggulan pertanian dan 2 komoditas berkembang.
Tujuan dari program ini yaitu melindungi kawasan lahan pertanian, meningkatkan kontribusi pertumbuhan sektor pertanian, mengembangkan komunitas pertanian, mewujudkan kemandirian dan kedaulatan pangan, melindungi kepemilikan lahan petani, mempertahankan keseimbangan ekologis, dan penerapan SDGs. Ini adalah metode dan landasan hukum. Selanjutnya untuk kerangka berpikir, fokus daripada program ini yaitu adalah rencana Kabupaten Pemalang tahun 2040 dan permasalahan sekaligus potensi pertanian Kabupaten Pemalang dengan tujuan akhir yaitu Kabupaten Pemalang yang berdaya saing ekonomi dan berketahanan pangan. Berikut ini adalah detail pohon masalah, berikut ini adalah detail pohon tujuan. Selanjutnya untuk konsep pertanian berkelanjutan yaitu merupakan manajemen sumber daya pertanian yang berfokus pada meningkatkan, melestarikan, dan mempertahankan kualitas sumber daya alam. Dengan beberapa tujuan yaitu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan pelaku pertanian, penataan sistem penguasaan dan kepemilikannya, merehabilitasi tanah-tanah yang rusak, membangun dan merehabilitasi prasarana dasar pedesaan, menjamin akses kepada informasi pasar dan permodalan, mengembangkan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan, alih pengetahuan dan keterampilan pertanian berkelanjutan, menyempurnakan bisnis menyempurnakan kebijakan tata ruang, peningkatan pelindungan dan pendayagunaan pelaksanaan notfa. Contoh penerapan di Indonesia yaitu adalah Kabupaten Indramayu dengan beberapa program kegiatan yaitu digitalisasi sistem pertanian, asuransi usaha tani padi, dan penggunaan varietas pertanian unggulan, sekaligus koperasi pertanian yang ditunjang oleh kredit usaha rakyat. Berikutnya adalah komponen logical framework yang dengan tujuan utama yaitu mewujudkan pertumbuhan pertanian Kabupaten Pemalang guna mendukung perekonomian wilayah yang berdaya saing dan berketahanan pangan pada tahun 2040 dengan 3 tujuan di bawahnya yaitu meningkatkan kesejahteraan petani Kabupaten Pemalang, meningkatkan produktivitas dan hasil sektor pertanian Kabupaten Pemalang, dan terciptanya sistem pertanian berkelanjutan di Kabupaten Pemalang yang didukung oleh 5 outcomes dan 14 activities. Untuk project cycle, program ini terbagi menjadi 5 tahapan utama, yaitu inisiasi program, perencanaan program, pelaksanaan program, dan pemantauan evaluasi, dan diakhiri dengan penyelesaian program. Berikutnya adalah rencana detailnya. Berikut ini adalah visualisasi rencana program. Berikutnya adalah tahapan yang terbagi menjadi satu tahun persiapan, 4 tahun penyediaan sarana dan prasarana, dan 15 tahun operasional dan manajemen. Berikutnya adalah pembiayaan. Dan kemudian untuk analisis kelayakan ekonomi, program ini memiliki kelayakan BCR mencapai 273 yang menunjukkan apabila program ini layak secara ekonomi. Selanjutnya adalah program prioritas penerapan pariwisata rendah jejak karbon pada pengembangan kawasan pariwisata terpadu di pesisir utara Kabupaten Pemalang. Berikut adalah latar belakangnya. Yang pertama adalah tentang kelestarian lingkungan. Kabupaten Pemalang berdasarkan peta sensitivitas lahan yang kami analisis di semester lalu menunjukkan bahwa sensitivitas tinggi terdapat di kawasan utara Kabupaten Pemalang dan beberapa titik di kawasan selatan Kabupaten Pemalang. Selanjutnya adalah mengenai potensi pariwisata. Berdasarkan peta persebaran objek pariwisata, Kabupaten Pemalang memiliki 19 objek pariwisata terdaftar yang tersebar di seluruh kawasan Kabupaten Pemalang. Dan untuk latar belakang yang selanjutnya yang mendukung program prioritas ini adalah Bergas Malang, di mana lokasi Kabupaten Pemalang ini sangatlah baik dan juga berperan penting dalam pengembangan kawasan perkotaan Bergas Malang ini, di mana di Pemalang sendiri terdapat 2 PKL yang berperan penting dalam perkembangan perkotaan Bergas Malang. Dan hal ini juga sesuai dengan langkah rencana kami akan mengembangkan 2 PKL tersebut menjadi PKW di tahun 2040 mendatang. Berikut adalah kerangka berpikir yang kami ambil dari rencana wilayah, di mana program ini sudah sesuai dengan visi yakni terwujudnya Kabupaten Pemalang yang berkelanjutan melalui integrasi urban rural yang mandiri ekonomi dan berdaya saing, dan berdasarkan analisis wilayah di mana terdapat poin-poin yang mendukung, yakni kawasan rawan bencana, degradasi kualitas lingkungan, sensitivitas lahan, ketidaksesuaian pola ruang existing dengan sensitivitas lahan. Dan hal ini mendukung ke program prioritas ini. Berikut adalah landasan hukumnya. Berikut adalah tujuan program. Yang pertama adalah terwujudnya lingkungan fisik wilayah yang mendukung aktivitas ekowisata,
lalu meningkatkan kesadaran dan terpantiknya pergerakan masyarakat terhadap isu lingkungan, dan penerapan sistem ekonomi pariwisata dengan upaya pengendalian lingkungan. Berikut adalah konsepnya yang diambil dari Kausalit, skema dinamika sistem dari isu strategis peran Pemalang sebagai pusat kegiatan lokal dalam persaingan pariwisata di kawasan utara Provinsi Jawa Tengah, di mana dari skema di samping terdapat hal yang diturunkan dalam program ini, yakni kualitas layanan infrastruktur menjadi hulu dari penanganan lingkungan di sektor pariwisata. Dengan meminimalisasi jejak karbon akan meningkatkan kualitas layanan infrastruktur melalui pemeliharaan lingkungan. Selain itu, juga terdapat konsep 5A Tourism atau 5A's Tourism yang dikeluarkan oleh Tourism Western Australia, yakni Attraction, Access, Accommodation, Activities, dan Amenities. Berikut adalah logika framework-nya. Project cycle-nya sama seperti program prioritas yang lain, dimulai dari tahap inisiasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan dan evaluasi. Berikut adalah presidennya yang diambil di Barcelona, yaitu pariwisata ramah lingkungan, yang melingkupi akomodasi, transportasi, agenda wisata, makanan, dan juga ketersediaan air. Dan berikut adalah visualisasi programnya yang akan dilakukan di kawasan utara Kabupaten Pemalang sebagai pilot project. Berikut adalah pentahapannya, di mana pada tahap pertama adalah persiapan pilot project untuk kawasan utara Kabupaten Pemalang, lalu dilakukan juga sosialisasi. Pada tahap kedua dilakukan pembangunan objek wisata baru dan juga peningkatan aspek 5A. Selanjutnya di tahap ketiga dilakukan penyesuaian penerapan sesuai hasil dari pilot project dan ekspansi penerapan keluar kawasan pilot project. Dan pada tahap keempat dilakukan evaluasi dan pelaporan serta pengembangan program lanjutan untuk tahun berikutnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan program prioritas, yaitu pengembangan sistem transportasi publik terintegrasi antar perkotaan dan pedesaan di Kabupaten Pemalang. Latar belakang munculnya yaitu pertumbuhan penduduk yang mengalami peningkatan setiap tahunnya sehingga diperlukan mobilitas yang tinggi. Lalu terletak sentral di jalur Pantura yang memiliki peran aktif dalam kegiatan mobilitas dan aksesibilitas. Kemudian pertumbuhan jalan yang tidak seimbang dengan pertumbuhan jumlah kendaraan pribadi, muncul kawasan-kawasan permukiman industri, perdagangan dan jasa sehingga menimbulkan ketimpangan jaringan transportasi di sebelah utara dan selatan. Kemudian belum dimaksimalkannya potensi jaringan transportasi publik antar kecamatan dan juga transportasi menjadi salah satu kunci dari penyebaran dan transmisi virus COVID-19. Berikut merupakan rasionalitas program. Kerangka berpikirnya sesuai dengan visi Kabupaten Pemalang, yaitu terwujudnya Kabupaten Pemalang yang berkelanjutan melalui integrasi urban rural yang mandiri ekonomi dan berdaya saing. Sesuai dengan misi utama yaitu meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana antar daerah guna mewujudkan integrasi kawasan urban dan rural yang memiliki tujuan akhir untuk meningkatkan pemerataan transportasi Kabupaten Pemalang. Untuk masalah dan tujuannya yaitu kurang optimalisasi sistem transportasi publik, kurang terintegrasinya sistem transportasi publik, terminal yang belum dioptimalkan, penurunan dan penaikan penumpang masih terbatas di terminal dan jalan raya, lalu kurangnya fasilitas halte. Tujuannya yaitu untuk pemerataan infrastruktur, integrasi transportasi antar perkotaan dan pedesaan, penyediaan transportasi publik, meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas wilayah, serta menurunkan ketimpangan antar daerah. Berikut merupakan metode perencanaan dan landasan hukum. Teori dan konsep yang digunakan yaitu konsep transportasi publik, mode transportasi publik, manajemen transportasi, dan public-private partnership. Untuk presiden program yang digunakan yaitu Transjakarta yang ada di Jakarta, di Surabaya yang ada di Surabaya, dan Transjogja yang ada di Yogyakarta. Untuk detail konsep program yaitu menggunakan smart mobility yang memiliki tujuan untuk mewujudkan sistem transportasi publik yang optimal dan efisien. Integrated transportasi management untuk menyelaraskan dan meningkatkan efisiensi dari manajemen pelayanan sistem transportasi publik sehingga lebih terintegrasi. Berikut merupakan rencana detailnya yaitu bus dengan jumlah 25 unit, halte 60 unit, subterminal 12 unit, terminal C sebanyak 1 unit, terminal B 1 unit, terminal A 1 unit, dan stasiun kereta api 3 unit. Berikut merupakan logika framework-nya yaitu goals-nya meningkatkan pemerataan transportasi, purpose meningkatkan efisiensi infrastruktur transportasi, dan memiliki 3 output serta beberapa activities. Project cycle-nya yaitu inisiasi, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi, serta penyelesaian. Untuk pentahapannya yaitu sebagai berikut.
Berikut merupakan label pembiayaan. Dari cost benefit analysis diketahui NPV dari proyek ini sekitar 47 miliar dengan BCR sebesar 1,42 yang disimpulkan bahwa proyek ini layak untuk diinvestasikan dan visible. Terima kasih.